Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil 'adli wal ihsan, alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul alim, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al khadirun, usikum wa nafsin bitaqwallah. Ittaqullaha wa amalu salihan wa la tusyriku bihi syai'an, fa inna masirakum ila Allah fil akhirah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata terindah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang mulia ini selain ucapan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, juga kesempatan, sehingga pada Jumat kali ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir bersama-sama, berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka menghambakan diri kita kepadanya, merealisasikan salah satu rutinitas kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Selanjutnya salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswah, contoh teladan dalam kehidupan kita. Nabi sebagai revolusioner, Nabi yang mengantar umat manusia minaz zulumati ilan nur, yaitu dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas untuk selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap hembusan napas kita, setiap langkah kaki kita di dunia ini sebagai wujud cinta kita kepada beliau Rasulullah, maka jangan pernah kita melupakan persoalan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saat kita seringkali bersalawat kepadanya. Bukankah Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku maka aku akan bersamanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua bahwa marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu? Melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, lalu kemudian kita tinggalkan segala hal-hal yang dilarang olehnya. InsyaAllah ketika hal ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita,
yakin dan percaya saat kita berada di Qaridatul Jalil, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memasukkan kita ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Tidak lama lagi kita akan memasuki hari raya yang sangat besar. Apa itu? Hari raya kurban. Artinya apa? Bahwa lebih dari sebulan kita telah keluar dari bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sia-sialah bagi kita sampai saat ini Allah masih memberikan umur yang panjang. Bulan Ramadan kemarin kita sia-siakan, tidak manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa? Kalau sekiranya Ramadan kemarin itu kita jadikan sebuah bazar, kita jadikan sebuah pasar, maka Ramadan itu adalah pasarnya amal. Tinggal bagaimana cara kita mengambil dan memetik pahala-pahala yang Allah sediakan di dalamnya. Sebab kenapa ada seorang anak muda bertanya, kira-kira Ustadz, berapa besaran pahala puasa saya selama pelaksanaan puasa Ramadan kemarin? Maka jawabannya adalah tak seorang pun di dunia ini yang tahu berapa ukuran besaran pahala puasa kita. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, saumuli wa ana ajsibihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Oleh karena itu, yang membuktikan bagaimana kualitas puasa seseorang adalah setelah ia keluar dari bulan suci Ramadan, apakah orang itu semakin buruk di hadapan Allah? Apakah orang itu sama saja, tak ada bedanya pelaksanaan ibadahnya dari yang sebelumnya, ataukah lebih mulia dari yang sebelumnya atau sebelum melaksanakan ibadah puasa kemarin? Sebuah perumpamaan, seekor buaya ia juga berpuasa. Kapan itu terjadi? Saat seekor buaya itu mengerami telurnya. Maka buaya itu tak makan sedikit pun, tak makan apa-apa. Lalu kemudian ketika seekor buaya itu keluar dari sarangnya, apapun yang melintas di depannya akan dia terkam dan akan memakannya. Begitu juga dengan seorang muslim, ketika ia usai melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, dia lanjutkan ibadah puasa Syawal 6 hari, lalu kemudian ia semakin buruk, akhlaknya semakin buruk, sifatnya semakin buruk, ibadahnya berkurang, maka boleh jadi puasanya itu sama dengan puasanya seekor buaya tadi. Yang kedua, seekor ular. Ular juga berpuasa. Kapan itu terjadi jamaah yang berbahagia? Ketika ular itu hendak mengganti kulit, maka ular itu tak makan apa-apa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kulit yang terganti dan menggantikannya tadi tak ada bedanya, sama saja. Artinya apa? Kalau kita tujukan kepada seorang manusia, seorang muslim yang usai melaksanakan ibadah puasa kemarin, lalu kemudian kualitas ibadahnya sama saja, tak ada perubahan, kemudian akhlaknya tetap sama, tak ada perubahan, maka boleh jadi puasanya itu sama dengan puasanya seekor ular tadi. Maka yang ketiga, seekor ulat. Ulat itu adalah makhluk yang sangat menjijikkan. Bahkan hampir seluruh umat manusia yang ada di dunia ini tidak menyukai ulat itu. Kadang-kadang ulat itu juga merusak tanaman-tanaman kita. Namun apa yang terjadi? Ketika seekor ulat itu berpuasa, maka ulat itu mengurung diri. Di mana? Di dalam sebuah kepompong. Kurang lebih 15 hari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ulat itu usai ia keluar dari kepompong, ia berubah wujud menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan elok dipandang mata. Artinya apa? Ketika seorang muslim usai melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kemarin, ia lebih baik dari yang sebelumnya, kualitas ibadahnya lebih meningkat, akhlaknya lebih baik, maka puasanya itu sama dengan puasanya seekor ulat tadi yang berubah wujud menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik dipandang mata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yakin dan percaya kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan sebuah predikat iman dan takwa di hadapan Allah setelah selesai melaksanakan ibadah puasa kemarin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak banyak kami sampaikan pada Jumat kali ini, mengingatkan kepada kita bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, sisihkanlah sebagian harta kita untuk mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih seekor hewan yang harus dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Karena kenapa? Hakikat kurban itu sendiri adalah yang pertama, secara tidak langsung kita telah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Lalu kemudian hakikat yang ketiga kurban itu adalah mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.